tren artis hijrah ke YouTube ini yang menjadi merusak ekosistem YouTube-nya gitu. Kalian nih para artis ya, suara kalian kan besar ya. Yeah. Sabang sampai Merauke. Semakin kesini YouTube tuh semakin hilang dengan impact. Apresiasinya tuh views, likes, subscribers. Orang-orang menganggap menimba sebagai gitu. Yeah. Oke. Sebenarnya bukan. Kenapa gue berhenti? Pertama, kenapa gue satu tahun? Kenapa? Untuk apa? Jujur, gue nggak kasih 1 tahun untuk siapapun kecuali orang yang nonton Skinny Indonesian 24 di tahun 2011. Gue udah ngomong berkali-kali. Gue udah mau quit secara pribadi dari video Prabowo versus Jokowi. Video 45 juta views. Paling tingginya Skinny. Abis itu kita bikin BTS, bikin beda lirik sama Coki Muslim. Dia 2 juta, 3 juta, 1 juta, 2 juta. Gue udah mau cabut. Tapi Kajo yang ngomong, Andovi, kita nggak fair kepada orang-orang yang mendukung kita sama ini. Nah ini ada kompromi sama kita berdua. Gue ngikutin emosional hati gue. Tadi Kajo ngomong, enggak, we have to give back to the people yang support us dari dulu. Jadi di tahun terakhir ini kita akan membuat karya-karya untuk thank you. Ibaratnya kita kasih thank you kalau yang lu nonton kita pas modus, YouTuber versus komedian, bucin, ya kita kasih thank you nih, thank you. Jujur, gue pengen berhenti sekarang, jujur. Tapi Kajo sebagai kakak gue yang baik hati dan I respect and love him, walaupun kadang-kadang gue benci, karena fans James Harden, bingung gue. Bingung gue sama fans. Padahal travel mode James Harden. Iya, gue ngefans sama Itu nggak traveling kan dong. Kajo, 1, 2, 3. Itu seni. Step back, 1, 2, 3 step back. Ini ibaratnya ngefans sama mediocre ya. Aduh. Enggak MVP. Jovi tuh suka James Harden. MVP Inbox Award aja bisa siapa aja yang nerima. Oke, lanjut. Dan kenapa gue mau berhenti? Ini bener-bener again alasan super pribadi buat gue. Salah satunya kenapa, karena bokap meninggal. Salah satunya kenapa. Tapi forget that aside. Ini filosofi kebebasan. YouTube, kenapa gue selalu ngomong YouTube tuh indah? YouTube tuh bebas. Kebebasan dan freedom ini, gue punya kebebasan untuk mulai, dan gue punya kebebasan untuk ngomong gue berhenti. Iya, betul. Not any of you motherfuckers can tell me when I can stop. I tell myself when I can stop. Dan itu kekuatan. Gue nggak mau. Itu kekuatan yang menurut gue kayak itu indah. Dan menurut gue YouTube bagi gue tuh kayak karir. Lu kerja di bank, lu kerja di apapun 10 tahun, 10 tahun. Walaupun lu udah kaya raya, lu kadang-kadang mau move on. Kadang-kadang habis kerja bank lu mau bertani di Bogor. Gua nggak tahu kan, siapa tahu kan. Bertani di Bogor. Iya, siapa Bogor. Memang dibuka dong bisnis kita berikutnya. Memang ada transisi antara. Memang kalau statementnya berhenti di lu akan selesai. Iya. Tapi lo ini. Gue pengen nanya sama lu, kenapa nggak langkah yang tadi gue itu? Karena jujur ya, gue waktu itu yang meeting sama Chandra di PIM. Itu kan niatnya gue ngajakin Chandra untuk bikinin klip buat gue kan. Karena gue punya. Dan by pesan Chandra mau ngajak kalian, kalau kalian bikin proyek bareng, short film atau film bareng-bareng, mau atau enggak? Gading mau, pasti mau. Dia kan mau bikin klip Iya. Jadi Pak kita Pak. Jadi Pak itu Pak. Gue memberanikan diri lewat DM Instagram waktu itu ke Chandra Liao. Salah satu motivasi besar gue sebenarnya, gue pengen bikin konten sama anak-anak lama. Karena gue juga punya sisi idealis yang gue pengen tuangin, tapi gue terjebak dengan pola yang akhirnya gue buat sendiri gitu. Satu pintu yang gue bisa masuk adalah karena gue memang pengagum karyanya Chandra Liao, dan cara dia ngedirect waktu itu gue hubungin dia untuk bikinin klip. Sempet dapet respon apa segala macam, ngobrol cuman karena jadwal bucin dan lain-lain, makanya nggak bisa. Itu tuh menunjukkan satu keinginan orang-orang kayak gue yang berangkat dari artis ke YouTube tuh pengen juga gitu, kayak bisa masuk ke teman-teman yang lama. Yuk kita bikin something. Gue punya idealis, lu punya idealis dari zaman dulu. Yuk kita bikin karena apa, kita juga selalu terkungkung dengan TV dan segala macam. Kita pengen keluarin sisi liar kita gitu. Dan Gading pun udah mulai dengan channel C-nya, dia bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang memang besar di YouTube. Apa gitu, sinematis segala macam kayak gitu. Nggak, jujur waktu kita ketemu di PIM, gue lumayan takut. Karena takut kalau gue ketemu kalian merasa ini apa sih anak-anak ini. Tapi when I met you guys, karena Uus kita udah kenal, jadi kita kan enak kan, ada Uus nih bakal mengerti kita. Tapi when I met you guys kayak holy shit, you guys, waktu itu kita ngomong masalah 1 ATM. Pasti nggak? Terus pas kalian ngomong, gue nggak fucking setuju. Gue kayak, man, we're the fucking same. Kita sama loh. Ya berarti asumsi-asumsi lu tadi terbantahkan kan? Sama, kayak jadi gue juga koreksi diri sendiri. Gue ada asumsi tentang kalian dan itu terpatahkan. Deh, fakta bahwa kita kesini sekarang aja nggak mungkin kalau gue nggak respect kalian. Dan jujur, salah satu pesan dari Chandra adalah, jujur, sebelum ini gue ketemu Chandra ngomong, Dov, pas lu ketemu Gading, Andika sama Uus, tolong ngomong sama mereka sesuatu. Mau nggak kita bikin proyek bareng-bareng yang keren di YouTube, tapi nggak syuting cepet 1 jam, bener-bener kayak syuting film tapi buat YouTube.
Mau banget. Nah, itu masa itu Canda pesen ke kalian. Jadi gini, kita juga nggak tertutup. Itu ini ada tanda-tanda rewind kita diajak nih. Oke. Jadi gini. Untuk YouTube Iwan Indonesia 2020 yang sutradaranya adalah Kajo dan Chandra Leo. Kita lagi ada tim inti. Kita masih di masa konsep dan development. Kalau dari gua, seperti yang gua ngomong di Dedi, gua menunjukkan, yuk bareng-bareng yuk. Bareng-bareng. Gua nggak tertutup. Bagi semua orang kayak, "Bang, lu benci atau mau enggak." Di YouTube kita mau undang. Apakah soal jadwal mungkin nggak bisa? Mungkin. Ya, itu kita nggak tahu kan jadwal konsep DLL. Tapi kita akan undang. Gua nggak Canda. Nggak datang ke sini, Chandra nggak datang ke sini. Kenapa beraninya cuma nitip pesan sama nitip pertanyaan, tapi nggak berani datang? Iya, tunjukin kamera dong. Cuy, kalau udah aja gue datang. Gue mah datang. Gue sekarang kalau masih ada sini gue datang ke sana sekarang. Ya udah langsung, habis ini datang. Ini kebetulan memang episode ini kita bikin 13 episode. Oh gitu, jadi waktu tiba-tiba. Sekalian ngobrol anjing, Chan, sekalian ngobrol. Katanya lo mau bikin proyek, katanya lo mau adain proyek buat kita bareng. Gue YouTuber punya etika, jadi kalau emang gak diajak gue harus datang gitu loh. Sorry Chan, kita duluan temenan dibanding AdSense ya. Jadi kayak kalau misalnya mau datang aja, nggak harus ngomongin budget dulu sebelum datang gitu loh. Oh gitu, ya gue gak tau makanya. Gue tuh ngerti kalian semua tuh butuh duit, makanya gue kira kayak aduh jangan-jangan gue harus bayar mereka untuk datang. Fuck, kecuali film bucin ya emang butuh duit itu. Ya. Selebihnya lu datang aja anjing bangsat. Lu tahu nomor Chandra nggak? Kirim alamat. Tahu nomor Chandra? Iya. Chan nanti Kevin kirim alamat. Nanti Kevin kirim alamat. Ya beneran kan nih, gue boleh apa enggak? Beneran, boleh datang. Oke. Kalau mau ngomongin duit sini nih buruan. Chan, go Sherlock. Ayo sekarang. Waktunya ya. Ada waktunya. Kita jangan yuk bantu production ya. Chandra Liao mau datang ke sini. Buruan. Go forward. Gak usah ganti baju, buruan. Iya tapi Jovi gue mau bilang makasih nih buat kalian berdua karena gini, gue tuh ngerasa banyak orang yang punya cacat sosial, entah janda, entah mantan jangki, entah mantan napi, yang kadang-kadang nggak bisa diterima sama masyarakat cuma karena masa lalu dia. Gue sering cerita di konten YouTube gue itu bukan buat gue pamer kebandelan, bukan, tapi gue pengen ngasih tahu kalau orang-orang ini tuh pantas untuk dikasih kesempatan kedua. Semenjak subscriber naik, kok yang goblok makin banyak gitu. Terus gue ngerasa kayak, aduh, kok banyak yang akhirnya nuntut gue untuk kayak pamer yang lain dong, pamer kebaikan, pamer gue nggak mau. Jangan us. Karena gue bikin YouTube karena gue pengen ngebuat orang-orang yang ngerasa termarginalisasi karena masa lalu mereka punya kesempatan gitu di masa depan nanti gitu. Dan tapi memang lu nggak bisa filter orang-orang gitu bisa. Karena sistem subscribe hanya butuh satu klik doang. Fuck. Aduh. Canda nggak? Aman nggak us? Aman nggak? Aman. Bentar. Ada. Sini. Gantiin dulu. Kayaknya kamu lebih lucu. Sebentar, mohon maaf nih, adik-adik ini malam-malam lagi bareng apa? Ya, ngobrol-ngobrol doang. Minum air putih. Oh, saya senang nih kalau anak muda nih beradu diskusi gagasan begini. Bapak bajunya hijau, ngeri banget Pak. Iya. Ada Pak, kebetulan teman saya Uus lagi sakit Pak. Oh, dia sakit? Iya, temenin kita Pak. Dia mah jarang sembuhnya Pak. Iya. Saya juga. Bapak gimana? Bapak sebagai artis juga, nge-YouTube juga bareng Uus. Iya. Gimana menurut Bapak mereka mau berhenti? Ya, itu kan bentuk ekspresi mereka. Dewasa loh Boris. Ya. Mau Mohon off maaf dari nih, YouTube? malam gini pertanyaan sulit banget ya. Gimana? Jujur aja, santai. Iya, menurut lu gimana? Kalau gue pribadi, gue nggak setuju mereka berhenti. Kalau gue Ya, sangat menyayangkan Iya. skin Indonesia dengan Harus. segala sepak terjangnya di awal YouTube. What the fuck? Ini kan Richard lo for sale. Ini kan Richard. Nah, ya. Dia mau gantiin Adipati. Dia akan Piala Citra, Pak. Ayo adik, aduh adik kan udah dibilang. Adik kalau Satu dong. adik kalau udah di Adipati 2. Adipati 2. Adik gimana sih? Udah tadi udah ya. Udah Pak. Ya, udah. Yuk main lagi. Sini loh Boris. Nggak
gimana menurut ya? Lo kan juga menyayangkan. Kenapa? Iya, lo menyayangkan. Iya, sangat menyayangkan juga. Tapi kalau itu memang bentuk ekspresi mereka, sikap mereka terhadap keadaan atau enggak ya apa ya istilah Karena mereka sudah berusaha. iklim YouTube sekarang ini ya nggak apa-apa gitu. Tapi tidak serta merta juga kan itu menandakan kalau sekarang itu YouTube isinya jelek semua, enggak juga. Jadi tidak juga menyetarakan semua ya. Enggak, sama sekali enggak. Cuman ini ada sebuah ultimatum ringan aja Apa? gitu. Ya kalau di YouTube lu bikin konten yang lebih oke lah. Iya. Pinter. Mohon maaf, Tapi gue pribadi juga maksud gue gini, gue pengen bikin YouTube karena ini lo yang gue nggak bisa bikin di TV. Nah, ini sisi benernya Gadi, karena gini, TV kita punya bos gitu kan, maksudnya ketika kita udah, maksud gue ya kadang kita menemukan kejenuhan segala macam di TV yang kita misalnya memang dikontrol klien, kita dikontrol produser segala macam, kita membuat acara versi kita sendiri. Betul. Nah, terserah orang mau nonton apa enggak, terserah seberapa viewers yang mau nonton apa enggak. Tapi ini gue keluarin, ini versi gue loh. Iya. Nah, ini versi semprot. Bro, ini beda sama semprot di TV. Betul. Orang maunya Narji, nggak ya Narji karena TV. Iya. Semprot ya kita milih Uus karena lebih murah pertama. Iya. Itu yang pertama, yang kedua masih lucu. Iya. Enggak, maksud gua ini versi kita yang maksudnya bener-bener kita tanpa embel-embel orang lain gitu loh. Kalaupun ada sponsor-sponsor mau masuk, alhamdulillah. Kayak misalnya lagi gini ada yang mau masuk, boleh. Boleh. Itu bisa dibicarakan. Tapi ini konsepnya kita tuh seperti ini. Nah, tapi yang gue bingung ya, ada sebuah narasi atau miskonsepsi kan. Kayak kesalahpahaman kalau gua sama Kak Jo tuh kayak lu nggak boleh bikin duit, lu nggak boleh. Enggak. Bukan di situ ya? Gue bingung itu dari mana? Karena gue itu karena gue bingung banget. Anjing. Kayak tapi gue pertama kali denger lo mau berhenti, beneran gue menyayangkan. Karena menurut gue gini, iya pertama sayang, kedua gue pikir lo menyerang, ketiga ya either itu YouTube, either itu wadah-wadah lain, end up-nya is a business. Ngerti. Is a business gitu menurut gua. Saya nggak ngerti. Kenapa lu nggak ngerangkul kreator yang baru gitu? Dia merangkul kok, mereka ngerangkul. Kan lu bisa nyampein message lu, mereka juga mungkin punya idealisme yang mungkin selama ini mereka pendem doang karena mereka cuman bertahan karena market gua begini, gua kalau pengen gini ntar nggak laku lagi. Dia mungkin butuh orang yang punya pemikiran sama and then bisa bikin sesuatu yang keren bareng-bareng gitu. Testing dong. Mohon maaf, subscriber 3.000 geser dulu ya. Tapi PewDiePie aja pernah ngerasain untuk burn out kan. Di sini ada yang tahu PewDiePie lawan T-Series? Ya, tahu. Tahu kan PewDiePie lawan T-Series? Iya. Ketika PewDiePie lawan T-Series itu filosofisnya adalah YouTuber tanda kutip konten kreator lawan duit. Lawan T-Series. dari India. Dari India. Tapi mau itu T-Series dari India atau US, it doesn't matter. Nggak penting. Tapi ada orang yang bisa upload 15 video sehari. Whatever. Burnout itu kita udah feel 2 tahun yang lalu. Justru ini adalah saat gini, orang selalu ngomong gini, "Bang, kenapa lu nggak adaptasi, Bang?" Adaptasi, kata favorit, kata keyword, buzzword. Kata siapa kita nggak melakukan ini? Kata siapa kita melakukan ini bukanlah salah satu bentuk dari adaptasi kita. By moving on. Karena mereka tuh pasti nyarinya dan adaptasinya adalah misalnya video lu kemarin keluar tuh. Misalnya yang lu pamit tuh kemarin kan. Mereka tuh pasti nyari video setelah itu atau sebelum itu yang nggak jauh-jauh dari yang itu. Jadi mereka ngeliatnya kayak kok mereka belum beradaptasi udah keluar. Bener. Bener. Guys, gue cuma ngomong satu ya, gue ngomongnya langsung blog nih kepada para petinggi Google dan YouTube. Oh siap, ini langsung. Jangan kemana-mana. Tunggu, takutnya nabrak sponsor. Ada sponsor nggak? Oke. Google dan YouTube, I love you. Tanpa kalian, kita nggak mungkin bisa sampai sini. Tapi if you don't step up your fucking game, siap. Someone's gonna replace you. Itu gue ngomong sekarang. Gue ngomong sekarang. Ini gue udah ngomong langsung ke mereka. Gue nggak bullshit. Percaya sama gue. Google dan YouTube gini. There was a point when Google and YouTube was nothing. Tiba-tiba jadi something. Tiba-tiba the people made it to become something. Dan mereka melupakan orang-orang. Mereka mengkhianati the people. Yes. Just remember that. Mungkin pikirannya kayak nggak mungkin Google seraksasa ini. Guys, orang seraksasa apapun bisa ditumbangkan. Mungkin nggak 5-10 tahun lagi, mungkin nggak 15 tahun lagi. Kita baru godok salah satu anak Jaksel Kemang. Jaksel Kemang kuliah luar negeri. Gue gak mau sebut namanya, nggak enak. Lu nonton YouTube nggak? Jawaban dia sama super jujur. No. Why? It's not cool anymore. Temen-temen lu nonton nggak? Why? I don't know. Lu nonton apa sekarang?
TikTok. Oke? Terus gue bingung. Gue sama kayak lu. TikTok. Kan di otak kita TikTok ada sebuah ada konotasinya ya. Terus dia ngomong gue, Andovi lu pernah gak buka TikTok sekarang? Jujur gue gak pernah, jujur. TikTok sekarang cool. Kenapa ini bikin bahaya? Itu adalah YouTube 7-8 tahun yang lalu. Orang-orang nonton modus Indonesian versus bule, YouTube versus Korean. Anak Jaslo Kemang dulu yang kayak, yo ini siapa sih anak-anak ngomong setengah Inggris Indonesia ini yang keren? Yuk kita kesini yuk. Gatekeepernya which is YouTube atau Google atau whatever atau Alphabet Inc. Karena parent company-nya Alphabet Inc. Gatekeeper tuh mereka punya tanggung jawab. Like Spider-Man said atau Uncle Ben, bukan Spider-Man. Uncle Ben ngomong, with great power comes great responsibility. Gua nggak ngomongin untuk fuck YouTube ya. YouTube juga, mereka juga tahu, they're trying. Contoh trending content creator US sekarang, udah 50% content creator, 50% YouTube. Udah ke arah sana. Udah ke arah sana. They're trying their best kok, sumpah. Tapi kayak, aduh, susah kayak. It's hard karena emang susah. Karena gini, gua nggak juga bilang TV itu jelek semua. TV itu sebenarnya kuncinya tuh gini. Kalau di negara kita adalah pendewasaan pasar. Pasar kita, otak yang masuk pendidikan SD, SMP, SMA. Orang tua mereka ngapain? Lingkungan mereka ngapain? Sama entertainment mereka. Kalau entertainment mereka selalu nyodorin hal yang tidak mengembangkan kemampuan mereka, rakyat kita akan segitu-segitu aja. Nah, TV selalu ngeluh. Tapi kalau kita tayangin yang lebih pintar, orang nggak nonton. TV selalu ngomong gitu kan? Iya benar. Lah, sebentar TV. Yang bikin orang suka konten lo dari dulu adalah lo sendiri. Jadi seharusnya yang berubah adalah lo. Jangan lo salahin rakyatnya. Men, rakyat itu kerjaannya nih. Gua mohon maaf ya kepada Indonesia, tapi abis orang nyangkul bercocok tanam atau dia bekerja 12 jam sehari nyetir truk, dia pulang, dia nonton TV. Emang dia bisa pilih yang dia tonton di TV apa? Itu cuma ada 10-12 channel yang disodorin ke muka dia itu. Jadi sebenarnya siapa yang tanggung jawab? TV, men. Dan gue sayang banget kenapa YouTube yang tadinya bisa ngasih alternatif mainnya sama. Jadi, itu gue langsung gue keluar dari sini. Gue nggak bisa di sini. Gue habis collab sama Om Helmi Yahya. Gue salah satu yang benar ya. Gue membicarakan hal ini juga karena konten edukatif di TV pun dulu sepi peminat. Terus gue sempet nanya sama Om Helmi, Om mungkin nggak nih, misalnya semua TV duduk bareng, yuk kita bikin persentasenya lebih imbang. Mungkin nggak kalau akhirnya mereka sepakat duduk bareng melakukan itu secara kontinu, nanti ke depannya selera pasar akan meningkat gitu. Dan mungkin nggak itu diterapkan di YouTube juga. Orang-orang yang punya message yang butuh corong lebih besar bergabung dengan orang-orang yang besar, duduk bareng, yuk kita sepakat bikin sesuatu yang lebih ada impact ke orang lain. Mungkin itu bisa jadi, tapi itu mustahil. Mau tau nggak hal yang lebih sedih? Itu sebenarnya nggak mustahil. Mau tau nggak hal yang lebih sedih lagi apa? Semakin kita ngalai, semakin konten Korea berkuasa, semakin konten Amerika berkuasa, semakin konten Eropa berkuasa. AB Indonesia, setiap kali mereka cari yang keren, mereka kan lihat dari sini. Mereka akan nyari ke sana. Karena kita udah terlalu mengotori pasar Indonesia dengan alay. Banyak kok nggak alay di Indonesia. Banyak banget yang nggak alay di Indonesia. Orang AB Indonesia setiap kali nyari keren, gue nonton drakor, gue nonton Hollywood, gue nonton Eropa. Ini sedih banget, men. Ini yang matiin sineas kita. Ini kembali ke pertanyaan lo lagi. Ini lucu nih. Kemarin ini yang matiin kita. Gue bahas sama Om Helmi, YouTube nih kayaknya perlu ada payung yang mengatur regulasi. Ini bukan untuk mengatur kreativitas. Ini bukan untuk membatasi kayak KPI di TV, bukan. Tapi kayak memberi wadah payung, mengatur supaya orang-orang juga nggak kebablasan bikin konten kayak kemarin Ferdian Paleka, menghindari mengikis hal-hal kayak gitu loh. Andika ini dia ngehibur orang, Gading ngehibur orang, semua ngeluangin waktu mereka untuk bekerja yang mungkin orang-orang bilang itu gajinya gede gitu ya, tapi mungkin mereka nggak mikirin soal nggak tahu prosesnya, nggak tahu begadangnya, nggak tahu apanya. Lu bayangin Andika ngerokok anjing, pas banget Andika ngerokok dikomentarin sama orang-orang, Andika kenapa ngerokok anjing lu? Ngerti. Itu hal yang paling menurut gua itu yang harus kita bela. Nah, menurut gue itu karena itu tidak didapatkan orang di televisi. Nah, itu kalau orang ngikutin karir gue di film pernah. Nah, itu dia nggak ngelihat karir lu dari nol kan. Nah, maksudnya orang gitu, kaget aja dengan ini. Jadi kemarin gua ngobrol sama Om Burhan. Siapa tuh? Om Burhan siapa? Gua kayak nama-nama antagonis sinetron. Om Burhan siapa? Ini kalau diteken langsung mati. Orang. Anjing. Kita semua lagi
lagi serius uban anjing. Iya. Menurut Jadi, gue menurut Om Buran. Mohon maaf, bentar, Om Buran. Tante-tante di depan. Aduh anjing Tata Ratna lagi bangsat. menurut gue hal kayak gini nggak cukup dengan kita hanya aware dan menyuarakan, tapi butuh action gitu. Menurut gue ya. Kalau misalnya lu udah ketok palu, gue berhenti tahun depan di tanggal lu pertama kali buat. Kenapa nggak lu start memanfaatkan 1 tahun ini untuk kolaborasi dengan orang-orang? Nah ini dia. Nah di 1 tahun terakhir ini kita akan menggunakan tanda kutip mahakarya terbesar kita. Salah satu bentuknya adalah YouTube Rewind Indonesia. Itu salah satu bentuknya di mana kita kayak Rewind itu pecahnya lah. Tapi kenapa nggak teasernya juga? Banyak. Itu ada. Dan kita mengundang kalian juga. Belum kita calling aja. Takutnya ada tanggal 24 bisa. Tanggal berapa sih kita syuting? Nanti kalau dia pasti bisa. Lo cek jadwal gua berdua. Lo cek jadwal kita berdua. Ada. Nah, lu ngomong gitu, kita emang ada satu karya yang gede yang keluar dan kita emang mengundang. Kita lagi dalam proses mengundang karena masalah lokasi ini logistik emang lagi ribet karena Covid ya. Itu emang kita lagi coba melakukan. Jujur. Gua sih, jadi kita nggak bakal keluar gitu aja. Kita bakal keluar ada sesuatu. Pasti ada impact nih. Pasti ada impact baik di situ. So the question is it fixed? You gonna quit? Iya, itu dia. Fixed. Jadi gini, kalau tiba-tiba tahun depan Kui Entertainment abis tanggal 24 Juni 2001 kalian ngomong, Dovi bikin video baru lu main aja. Tapi di bawah di naungan Skin24 udah kita close that chapter. Kalau planning yang lu buat tadi works dan berhasil merubah ekosistem YouTube sedikit lebih baik, at least Ya berarti berhasil. Cowok dipegang dari berhasil and then you Berarti berhasil. you still stop or Still stop. still? Gini gue mau nanya lo ya, karena kayaknya lo yang paling paham di sini. Iya. Soal pernikahan kan. Karena analoginya dia pasti pasangan. Betul. Oke. Apakah pihak A dan pihak B bisa lebih baik sendiri-sendiri? Bisa. Itu dia. Pihak A YouTube baik, pihak B Skin24 membaik. Oke. So si dia pakai bisa, jadinya dia punya celah. Enggak apa-apa. Harmonis. Enggak apa-apa. Untung kita belum punya anak ya. Oke lanjut. Oke, iya. Anjing makin berat nih. Ini YouTube, ini lo. Ketika udah enggak, lo bisa nih. Part ways. Iya. Begitu ada satu wadah baru, ya oke, ya nggak apa-apa juga lo masuk situ. Nggak ada masalah. Nggak masalah. Oke. So Kui Entertainment mungkin bisa. Boleh. Nggak masalah. Sangat terbuka. Gua tahu apa yang lu sedang buat. Gua tahu. Kita tahu. Kita ada info-info dalam juga. Kita tahu. So jadi ya memungkinkan juga. Memungkinkan. Why not? Semua memungkinkan. Nggak ngerti kan lu? Ngerti gua? Nggak ngerti lo. Ngerti, ngajak Kui ke platform baru itu kan kalau misalnya ya kan. Ya kita kan di hari Rabu, mungkin dia bisa di Kamis horor. Betul. Selasa drakor, Rabu semprot, Kamis horor, Jumat bokep, Sabtu. Jumat bokep. Iya, kan belum ada. Belum ada ya Jumat bokep. Ya, belum. Masih kosong? Kosong. Bongkir masih kosong? Kosong. Pijat, Pak. Tapi intinya sih gini, apapun itu gue cuma pengen kayak semua YouTuber kayak broadcast yourself bukan broadcast your money gitu. Jadi kayak Andika pengen ngerokok, anjing dia harus nunggu konten semprot untuk bisa ngerokok di depan kamera, bro. Sampai dia kayak ngerasa kalau misalkan dia ngerokok di depan sama Gading yang nggak masalah, ngerti nggak? Dia nunggu satu momen ini, Dia nyaman being himself. Dia benar-benar broadcast himself disemprot, bro. Itu dia. Dan gue pengen gue pernah terjebak juga yang gue kan punya konten idealis tuh yang awal teman-teman itu ya. Awalnya gue nggak peduli sama view, gue terjebak juga akhirnya sama selera market, di mana ketika gue collab sama pasangan lain dan itu lebih works gitu. Kadang-kala ketika gue ngelempar, kadang Jokowi. itu udah. Iya, tapi memang akhirnya gue belajar bahwa banyak orang main di dua kaki, akhirnya gue juga melakukan hal yang sama gitu. Itu aja. Makanya gue tunggu kolaborasi. Gue kolaborasi yang tadi lu maksud ya. Gue sih berharap memang ada impact gitu, karena Semoga ada ya. Semoga ada. If you wanna say something to your fans, even to your haters, YouTube, anything you can say it. Gue boleh ngasih ide. Boleh. Gue mau ngasih ide satu konten kolaborasi yang mungkin bisa kita kerjain dalam waktu dekat. Oke, gue suka nih. Saling roasting.
Nah, jadi gini, dia ngomong gini, kita buka aja deh. Iya. Gue nggak mau dianggap kita ngambil ide. Boleh. Gua udah nelfon, gua dan Kaju udah hubungin Coki dan Muslim. Kita udah teleponin, bisa tanya Coki dan Muslim. Salah satu konten terakhir Skinny 24 adalah The Roast of Skinny Indonesian 24, hosted by Coki Pardede dan Tretan Muslim. Kenapa? Nah, tapi kalau kalian roast kita kan, kalau roast internasional bisa balik roast balik. Itu yang saling roasting. Iya, boleh. Karena gue ingetnya lu pernah bikin konten roasting kan. Joe pernah di roasting, gue juga pernah di roasting. Nah, kita nggak pernah di roasting bareng-bareng. Dan gue udah undang Coki sama Muslim karena mereka main di Prabowo versus Jokowi sebagai Soekarno Hatta. Kita mengundang mereka untuk jadi host roast master. Wah, keren. Tapi kita emang mau mengundang orang-orang dan gue berharap kalian bertiga mau menerima undangan kita. Tapi itu kok keras sih, kalau mereka pasti keras. Oh, mereka pasti kayak anjing lu mana tato Kobe lu, nggak ada fake Kobe fan. Pasti gue tahu. Gue tahu. Gue tak. Lu mau nggak? Lu tato Kobe, gue yang bayarin. Buset, tapi di punggung. Iya. Mau nggak? Gue nggak butuh bayaran sih, tapi nggak sih. Oke. Serius. Tapi bisa. Adit ya, Twin Monkey ya. Twin Monkey ya, boleh. Buset. Tapi gue mau tato akhir tahun boleh ya? Serius. Nah, gue emang aja mau tato Kobe yang Mama mentality ya. Ini kenapa ada ini semua? Nggak apa-apa. Gue pengen aja. Lu punya saham di Twin Monkey ya? Nggak. Gue pengen. Lo mau nggak tato Andika panutanku, gue yang bayarin. Lo tato lambang kue di sini, gue bayarin. Wah. Per bulan. Mana tuh? Iya kan? Kui perusahaanku, Andika panutanku. Kui perusahaanku, Andika panutanku. Lo tato lambang kue di sini. Sebulan gue bayar lo 2,5 juta. Cuma karena tato kue. Umur hidup. Naikin harganya lah. 2,5 juta. Mau nggak? Naikin terus. Boris mau? Boleh. Ya udah deh. Gua kasih lu 4 juta, tapi tato Giselle my love always. Shit. Emang gua sayang. Kenapa emang? Sayang sekali dia meninggalkanku. No comment. Cinta itu Oke, terakhir. Some words. Buat semua. Mau ada video tuh aja dulu. Your fans, your haters, even your haters. Gua jujur ini mungkin sedikit agak aneh, tapi gue bersyukur. Oke. Gue bersyukur atas perjalanan gue selama 9 tahun menuju 10 tahun terakhir di YouTube. Amin. Ada banyak dukanya, ada banyak sukanya. Gue nggak mungkin di sini tanpa YouTube. Jadi walaupun kita sambil pas kita keluar kita ngomong kritis terhadap YouTube, bukan berarti gue nggak cinta terhadap YouTube. Oke, semoga YouTube menjaga kebebasan yang membuat lu spesial. Tapi tentu kebebasan ini tentu ada tanggung jawabnya. Dan semoga itu dipelihara dengan baik. Ingat, with great power comes great responsibility. Dah, dari gue. Wah, gila bagus banget ya. Susah loh. Ya. Follow up itu susah. Ya, Kui Entertainment. 2,5 juta. Ya. Anjing masih segitu ya? Tapi itu standar segitu ya. Harus di tempat yang kelihatan. Gak bisa naik ya, Pak? BTW, salah satu omongan gua adalah kalau bucin, film bucin di atas 1,5 juta penonton, di atas 1,5 juta, 1 juta ya, lupa. Gua akan tato bucin di atas itu gua. Bucin. Di atas itu apa? Perut. Di atas Ya udah, tuh kayak gitu ngomong. Ya. Gua akan bucin. apa? Bawah. Oh iya, di atas. Dan itu gue udah ngomong sama teman-teman internal, tapi gue buka sekarang untuk semprot. So kalau menonton di atas 1,5 juta, lo tato bucin. Bucin di daerah sini. Bucin. Oke. Berarti kalau Kui nanti tato di oke, nanti kita ngomong lagi. Kita ngomong internal. Pikirin ya, gue kasih waktu 2 hari. Apa? Kui perusahaanku, Andika panutanku. Di sini lambang kue, Andika panutanku, di sini Gading bosku. Gading bosku. Giveaway. Oke. Sama lambang gambar handphone mau nggak? Oke, kalau gitu. Kajo. Jadi gua sesuai omongan gua di podcast Om Deddy Corbuzier. Ini adalah saatnya untuk revolusi entertainment Indonesia. Udah itu aja. Oke. Terima kasih Jo. Guys, thank you banget. Mudah-mudahan kalian menemukan jawaban atas semua kerja keras lo semua. Mungkin lo menemukan wadah baru segala macam. Mungkin lo juga bisa jadi inspirasi banyak orang.
Ya. Kalian juga. Nah, kalian juga. Men, ini berbeda like, loh. Ini tuh berbeda dari konten TV loh. Ini tuh berbeda. Ini yang kita butuhkan justru. Ya, I mean like, we just started something, you live. Yeah. Ini acara TV ya. Jo, Dovi, apa kabar? Dengar-dengar kemarin dari YouTube kalian katakan mau keluar dari YouTube ya. Ini cuplikannya. Itu dia cuplikan dari video Jovi dan Leo. Seperti acara-acara TV Ada surprise. ketika kita sedang ngobrol, Ada surprise. kita datengin teman dekatnya. Menurut Chandra Liao, di pandangan Chandra Liao, Apa nih topiknya apa lagi masalah? seperti acara TV. Oke. Andovi sama Jovi itu di mata Chandra Liao itu seperti apa sih? Udah jawab. Ini Chan, any last words pada dia mau ngomong. Gue masih ngomong apa bahasa? Jangan lupa nonton film bucin. Harus cabut. Lu pakai. Mohon maaf Pak Gading, saya punya bini. Karena Bapak hina saya. Boris Bokir gantiin. Boris gantiin. Makasih Andika, makasih Andika. Boris Bokir gantiin. Boris Bokir. Lumayan 2,5 juta. Bini gua ulang tahun. 2,5 juta. 2,5 juta. Happy birthday ya. Happy birthday. Nanti kita ngobrol lagi. Siap. Apa kita bikin konten aja, kita surprisein Bus. Yuk, Pak Dika. Cabut. Hati-hati Pak Dika. Boris Bokir cuma gantiin Andika 2,5 juta. Gue disuruh bikin tato, anjing banget Pak Dika. Andika, thank you ya. Chandra lihat. Chandra. Bentar Pak. Ya. Mau di showing apa enggak? Oh tetap kontes ya. Tetap kontes ya. Oke, saya yang tulip aja tulip. Aduh, kelasnya. Ada owner nih nonton. Baiklah pemirsa, mungkin atau sedikit, mereka seru banget kan ya. Dan kali ini saya ingin bertanya kepada Chandra Liao. Ya, siapa dong di sini yang nggak kenal Chandra Liao? YouTuber pertama yang ada di Indonesia dengan sinematografi yang sangat luar biasa. Ini dia cuplikannya. Gua nggak butuh gimmick kayak gini, gimmick tai gini nggak butuh gua. Enggak kalau misalkan semua netizen merasa kalau YouTube tuh harus kayak sama kayak konten ini gitu. Jadi kalau kita bikin ini sama Tapi ya somehow gue bikin YouTube yang Papa Gading, gue bikin sinematik karena gue memang suka. Iya. Banyak banget komen yang gini, setelah Chandra Liao gue suka kontennya Papa Gading. keren banget Gading Marten. Ini dia cuplikan. Gak usah ngetek terus. Gak usah. Take to VT. Gak usah. Take to VT. Soalnya kan tayangan TV juga sekarang dari YouTube. Iya. Karena mereka nggak bisa dapat konten dari kita, mereka mau wawancara kita nggak bisa, mereka ngambil dari IG kita, sosmed kita, dari YouTube kita, mereka ngambil. Nggak, sekarang gue mau tanya sama lo, ini sahabat-sahabat lo, mau berhenti? Tahu dari mana mereka sahabat-sahabat gue? Kurang lebih lah. Ternyata pemirsa, Jovi dan Chandra Liao. Kalau semua YouTuber dan TV bisa settingan, kenapa kita nggak bisa settingan juga? Persahabatan bisa setting loh. Beda. Kalau settingan di telepon nggak mungkin langsung datang. Kecuali ada duitnya. Ini kan nggak ada. Kayaknya di sini udah asik banget, kita akan kembali sesaat lagi. Guys, editor minta maaf. Kalau gue datang sini, Gading bakal kasih waktu buat gue. Iya. Nggak. Gue tahu nggak perlu orang pintar bisa lihat lo memang sahabatan sama mereka. Nggak, itu nggak perlu settingan. So, what do you think? What do you thought? Mereka mau berhenti. Sebenarnya Jujur. Ini ada mau minum air putih dulu nggak? Air putih nggak? Ada air putih. Selamat. gue jujur. Karena gelas pop. Yo, what's up, bro?
Kok mic-nya jadi ada? Kan RMB. Oke. Hip hop. 105,5 Andara FM. Sekarang gue lagi sama Gading Marten. Dan kali ini gue seneng banget karena gue kedatangan Gading Marten dan Chandra Lia. Kita semua akan menemani kalian di kemacetan kota Jakarta ini. Ini apa, sorry? Ini apa? Air putih. Ya kan air putih. To all passengers, thank you. Ini bukan air putih. Tunggu. Jus apel. Dulu. Guys, jadi gini, buat semuanya masih tahu juga, oke? Gua habis recovery dari batu ginjal. Oke, ini penting nih. Jadi kalau ini bukan air putih beneran, gua nggak bisa. Sorry. Walaupun sebelum batu ginjal tiap minggu udah pasti. Jadi teman-teman, batu ginjal itu terbentuk dari alkohol yang mengendap. Ya. Take to VT. Ini dia Bentuk-bentuk batu ginjal. salah, bukan itu buktinya. Mohon maaf, Gading salah. Jadi Ini gini, dia video saat Gak operasi usah Chandra Lia. Gua ada foto batu ginjal gua nih, mau lihat gak nih? Enggak anjing. Lu bikin takut aja lu bangsa. Kasihan Boris Bokir. Tapi gue harus tahu statement lu soal bagaimana Statement lu mereka mau cabut dari YouTube. Gua udah ngomong sebenarnya ke mereka. Cuman gara-gara VT video dulu dong. Video tim tuan. Apa yang lo bilang sama mereka? gue pasti sedih tapi itu standar banget bilang gue sedih banget gara-gara teman gue ini sebenarnya. Gue jujur kecewa sebenarnya gara-gara mereka bilang mereka pengen fight untuk merubah sistem bikin konten yang bagus. Sekarang mereka ninggalin gue yang masih fight untuk bikin konten yang bagus. Dan beberapa orang. Di situ tapi gue juga paham karena dan Gading yang sinematik juga, ya. Apa Gading? Dan gue paham juga untungnya kalian tadi gak ada yang nyebut gue loh kan. Dan kamu kita. Untungnya ada Gading yang udah shift kontennya ke lebih sinematik, jadi kalian bebas boleh coba kemana aja. Dan you us, kamu kita. Makasih, walaupun terpaksa, tapi ini dia VT-nya. Gue bukan di orang-orang yang lo benci kan? Enggak. Gue sih diem ya. Gading, kalau kita benci kalian, nggak mungkin kita undang kalian ke film bucin. Kesayangan Anda ketika itu. Ya siapa tahu undangnya cuma karena insight. Brand banget anjir. Brand banget. Lo menyayangkan, lo kecewa. Menyayangkan dong, kayak teman seperjuangan gue harus ninggalin YouTube yang mereka sendiri koar-koar kayak ayo kita bikin konten yang bagus, ayo kita rubah ekosistem YouTube untuk menjadi lebih baik. Tahu-tahu mereka cabut gitu loh ya. Gue sedih, kecewa. Tapi mereka udah buka banget ke depannya bakal ngapain kan, terutama mohon maaf, Bapak siapa ya? Jadi gini. Mohon maaf, Mas Boris Bokir siapa? Jadi gini. Ya. Saya kan tadi nganterin Denmas Chandra. Jadi waktu Den Chandra kan tadi harusnya udah tidur nih jam segini karena baru recovery dari batu ginjal. Tapi ditelepon, Pak Boris turun ke bawah. Oh iya siap Den. Saya nemenin. Iya. Dialeknya normal ya? Iya. Masa boleh perkenalan diri, Bapak siapa namanya? Ini sapu nama Yaklem. Kemarin Bali ya? Sekarang beda lagi ya? Saya tahu nama panjang kamu siapa? Siapa Bapak? Asuransi ya? Asuransi Yaklem. Bukan Yaklem. Sapu nama Yaklem, Bapak. Sapu nama Yaklem. Ini baterai kuat nggak sih? Ini baterai kuat ya? Oke, cakep. Kalian langsung cakep. kalian yang pengen tahu jokes bucin bukan kayak gini kok di film kan. Kita nggak ngundang dia mau promo bucin enggak. Cuman mungkin Agustus Oktober keluar mungkin ya kita lihat. Bapak mohon guru-guru gokil. Bapak mohon maaf ini interupsi. Memang subscriber mereka ini kan di YouTube banyak sekali kan. Iya kan? Tapi dalam dunia film belum tentu penontonnya banyak. Betul. Asyap. Dia tuh subscribernya 20 juta, Pak. 20 juta bro. 24 juta. 24 juta siap men bentar lagi. Iya. Gua yakin banget penontonnya pasti 50 juta. Bapak jangan hayal-hayal babu Bapak. Kok mau film 50 juta penonton? Bapak. Cukup saya tampung 50 juta. Film 50 juta Bapak iso menghayal sekali. Kagak, jangan
Logikanya gitu. Kau jangan sama pukul-pukul rata-rata air, Kakak. Bim kakak. Salah, itu satu lagi. Sorry. Beda personil Bapak. Sorry. Yaudah, 11 bulan. Sebelum berikutnya lah udah. Bro, thank you banget, Chandra, thank you banget. Sukses apapun yang lo bikin, mudah-mudahan YouTube ngasih konten-konten yang keren juga. Kayak Bapak Gading. Kayak Chandra Leo dan segala. Boris Bokir channelnya apa boleh di Bapak, kita pun channel tidak usah dipromokan Bapak. Karena berat untuk naik dari 3.000 Bapak. Kita mawas diri saja. Iya kan, thank you teman-teman gua, thank you. Kuy, jangan lupa share, komen, like, pokoknya share, pokoknya harus nonton. Gantian, gua kapan? Udah deh, lu pencet subscribe. Gue pencet nih. Iya. Subscribe. Kuy.